Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Kontrak Ducati tinggal semusim. Marc Marquez bicara jujur soal masa depannya usai MotoGP 2026. Marc Marquez kembali menjadi pusat gravitasi dunia MotoGP. Bukan hanya karena statusnya sebagai juara dunia, tetapi juga karena masa depannya yang kini dipenuhi tanda tanya besar. Usai sukses merebut gelar juara dunia pada musim debutnya bersama Ducati, pembalap berjuluk The Baby Alien itu membuktikan bahwa keputusan berpisah dengan Honda adalah langkah paling berani sekaligus paling tepat dalam karirnya. Kemenangan bersama Ducati seolah menjadi validasi atas perjuangan panjang Marquez melewati masa-masa sulit bersama Honda. Setelah bertahun-tahun berjibaku dengan cedera dan motor yang tak lagi kompetitif, Marquez menemukan kembali senyum, kecepatan, dan insting juaranya di atas Desmo Sedici. Di usia 32 tahun, ia kembali tampil seperti versi terbaik dirinya, agresif, cerdas, dan mematikan di lintasan. Musim 2026 akan menjadi fase krusial dalam perjalanan MotoGP. Selain menjadi tahun terakhir regulasi mesin 1000 cc, musim tersebut juga bertepatan dengan tahun terakhir kontrak Marquez bersama Ducati. Situasi ini membuat spekulasi soal masa depan sang juara dunia 8 kali semakin liar. Apakah ia akan bertahan bersama Ducati? Atau justru kembali ke Honda yang telah membesarkan namanya? Marquez sendiri mengakui bahwa Ducati masih menjadi tempat terbaik untuknya saat ini. Ia yakin pabrikan asal Borgo Panigale itu akan kembali menghadirkan motor paling kompetitif untuk MotoGP 2026. Kepercayaan tersebut bukan tanpa dasar. Ducati telah mendominasi kejuaraan dalam beberapa musim terakhir dan terus menunjukkan konsistensi luar biasa dalam pengembangan motor. Namun, Marquez juga tak menutup mata terhadap perubahan besar yang akan datang. MotoGP 2027 akan menjadi awal era baru dengan regulasi mesin 850 cc dan penggunaan ban Pirelli. Perubahan ini bukan sekadar teknis, melainkan potensi pergeseran peta kekuatan secara total. Bagi pembalap sekelas Marquez, keputusan bertahan atau pindah tim bukan lagi soal kenyamanan semata, melainkan soal strategi jangka panjang. Dalam acara akhir tahun Ducati, Campioni in Vesta, Marquez berbicara dengan sangat terbuka kepada media GP1.com. Ia tak berusaha menyembunyikan kenyataan bahwa masa depannya masih abu-abu. Untuk tahun depan, jelas bahwa kami akan memiliki motor tercepat, yang merupakan hal terpenting, ujar Marquez dengan penuh keyakinan. Namun ada suaranya berubah ketika membahas periode setelah 2026. Untuk tahun 2027 hingga 2028, semuanya masih belum pasti. Semuanya akan terbuka, lanjutnya. Menariknya, Marquez juga menegaskan bahwa ia kini berada dalam kondisi ideal sebagai seorang pembalap. Jika Anda melihat saya bahagia, saya cepat, dan saya menang. Saya telah berusaha untuk tidak pindah, kata Marquez. Pernyataan ini seolah menjadi sinyal kuat bahwa Ducati saat ini adalah rumah terbaik baginya. Meski begitu, Marquez tetap realistis. Baginya, kecepatan adalah segalanya. Prioritasnya adalah menjadi cepat, dan di Ducati Anda bisa menjadi seperti itu. Tetapi saya juga harus memahami banyak hal dan memutuskan apa yang terbaik untuk masa depan saya, sambungnya. Saat ditanya seberapa besar keinginannya bertahan bersama Ducati, Marquez memberi jawaban unik. Saya tidak tahu. Bagi saya akan mengatakan 8, ujarnya, merujuk pada skala penilaian. Jawaban tersebut mencerminkan ketertarikan yang besar, meski belum sepenuhnya final. Pernyataan itu pula yang memicu spekulasi bahwa Marquez membuka peluang menandatangani kontrak 2 tahun baru, mencakup era regulasi 850 cc. Ducati jelas tak ingin kehilangan aset paling berharga mereka saat ini. CEO Ducati, Claudio Domenicali, mengonfirmasi bahwa pembicaraan kontrak akan segera dimulai. Marc bekerja dengan sangat baik bersama kami dan begitu pula sebaliknya, tetapi semuanya masih perlu dievaluasi, ujar Domenicali dengan diplomatis. Ducati sendiri sedang berada di puncak kejayaan setelah meraih 4 gelar juara dunia MotoGP secara beruntun. Stabilitas teknis, kedalaman data, dan filosofi kerja tim membuat pabrikan Italia itu menjadi tujuan paling menarik bagi pembalap manapun, termasuk Marc Marquez. Kini, dunia MotoGP hanya bisa menunggu. Akankah Marquez melanjutkan kisah suksesnya bersama Ducati di era baru MotoGP? Ataukah akan ada kejutan besar dalam karir sang legenda? Yang pasti,
Setiap keputusan Marquez akan kembali mengguncang paddock, seperti yang selalu ia lakukan sepanjang karirnya. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Everybody look at me, I got a plan. Blak-blakan Marc Marquez, dominasi MotoGP 2025 nyaris mustahil diulang. Ini pengakuannya. Musim MotoGP 2025 akan selalu tercatat sebagai salah satu musim paling dominan dalam sejarah balap motor modern. Di tengah era persaingan ketat, format balapan yang semakin kompleks, dan teknologi yang kian merata, Marc Marquez justru tampil bak anomali. Namun menariknya, sang juara dunia 7 kali itu justru menjadi sosok pertama yang meragukan kemungkinan mengulang dominasi tersebut. Marc Marquez secara terbuka mengakui bahwa performa luar biasa yang ia tunjukkan sepanjang MotoGP 2025 adalah sesuatu yang sangat sulit, bahkan nyaris mustahil, untuk diulang. Bukan karena ia kehilangan kepercayaan diri, melainkan karena ia memahami betul bagaimana kerasnya realitas MotoGP modern. Pebalap berusia 32 tahun itu mengawali musim 2025 dengan status kandidat terkuat juara dunia. Kepindahannya ke tim pabrikan Ducati menjadi sorotan besar, terlebih setelah ia tampil impresif bersama Gresini Ducati menggunakan motor YP23 di musim sebelumnya. Banyak yang memprediksi Marquez akan kompetitif, tetapi tidak sedikit pula yang ragu apakah ia bisa kembali mendominasi seperti era emasnya di Honda. Nyatanya, Marquez justru melampaui hampir semua ekspektasi. Sepanjang musim, The Baby Alien sukses mengoleksi 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan Sprint Race. Catatan tersebut mengantarkannya meraih gelar juara dunia MotoGP untuk ke-7 kalinya, sebuah pencapaian yang terasa semakin istimewa mengingat perjalanan panjang cedera dan keraguan yang sempat mengiringi karirnya. Dominasi Marquez terasa sangat kentara di paruh tengah musim. Ia mencatatkan 7 akhir pekan sempurna secara beruntun, mulai dari seri Aragon hingga Hungaria. Dalam rentang itu, Marquez selalu mengamankan poin maksimal, masing-masing 37 poin per seri. Sebuah kontrol absolut atas kejuaraan yang membuat persaingan seolah hanya menjadi formalitas. Namun, musim sempurna itu tak sepenuhnya berjalan tanpa noda. Cedera serius pada bahu akibat insiden dengan Marco Bezzecchi di Grand Prix Indonesia memaksanya menepi pada 4 seri terakhir musim ini. Meski gelar sudah di tangan, cedera tersebut menjadi pengingat bahwa MotoGP selalu menuntut harga mahal. Saat mengenang musim gemilang tersebut, Marquez mengaku dirinya sendiri tak pernah membayangkan skenario seindah itu. Saya sama sekali tidak menyangka musimnya akan luar biasa seperti ini, ujar Marquez kepada El Periodico. Menurutnya, sejak awal target utama hanyalah kembali bersaing memperebutkan gelar dunia. Ia sadar betul bahwa comeback ke puncak membutuhkan proses, bukan dominasi instan. Targetnya memang mencoba bersaing untuk kejuaraan dunia. Itu sudah saya sampaikan sejak awal. Tapi bukan dengan cara seperti ini, mengunci gelar ketika masih tersisa 5 balapan, tambahnya, seperti dikutip dari Crash.net. Yang membuat Marquez pesimistis mengulang dominasi tersebut adalah format MotoGP saat ini. Sistem sprint race dan balapan utama membuat jumlah poin yang diperebutkan setiap akhir pekan menjadi sangat besar. Satu kesalahan kecil saja bisa langsung berdampak signifikan pada klasemen. Dengan format sekarang, saya merasa hampir tidak mungkin untuk mengulang musim seperti ini, jelasnya. Setiap akhir pekan ada terlalu banyak poin yang diperebutkan. Konsistensi sempurna menjadi sangat sulit. Bagi Marquez, musim 2025 adalah contoh ideal bagaimana semuanya berjalan selaras. Motor yang kompetitif, tim yang solid, dan keputusan yang tepat di setiap momen krusial. Kami menjalani musim yang sangat solid. Ada beberapa kesalahan kecil, tapi kami mampu memenangkan banyak balapan, katanya. Kini, fokus Marquez tertuju pada pemulihan fisik. Cedera bahu yang dialaminya membuat ia harus bersabar, terutama setelah lengannya sempat tidak bergerak selama 4 hingga 5 minggu. Secara fisik, kondisinya terus membaik, dan itu yang paling penting, ungkap Marquez. Kekuatan lengan memang banyak berkurang, tapi perlahan mulai kembali. Saya menjalani pemeriksaan rutin setiap 2 minggu. Marquez memahami bahwa kesabaran menjadi kunci agar tulang dan ligamen bisa pulih dengan sempurna. Ia tak ingin gegabah, apalagi setelah merasakan betapa rapuhnya batas antara dominasi dan keterpurukan. Musim 2025 mungkin akan sulit diulang, bahkan bagi Marc Marquez sendiri. Namun satu hal yang pasti, pengakuan jujur sang juara justru mempertegas satu fakta, dominasi sejati lahir bukan dari kesombongan, melainkan dari kesadaran akan kerasnya medan pertempuran MotoGP.
everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Takjub bisa jadi sahabat? Fermin Aldeguer ngaku simpan nasihat terbaik dari Marc Marquez. Dalam dunia balap MotoGP, di mana rivalitas dan tekanan berlangsung begitu ketat, kisah persahabatan seringkali menjadi warna tersendiri yang membuat cerita olahraga ini terasa lebih manusiawi. Salah satu kisah yang menarik perhatian dunia MotoGP belakangan ini adalah hubungan antara pembalap muda Fermin Aldeguer dengan legenda 8 kali juara dunia, Marc Marquez. Aldeguer, yang saat ini membalap untuk tim BK8 Gresini Racing, mengalami musim debut yang luar biasa di MotoGP 2025. Ia tidak hanya menjadi sorotan karena performanya yang konsisten sebagai rookie, tapi juga karena hubungan unik dan hangat yang terjalin antara dirinya dengan Marc dan adiknya, Alex Marquez. Dua figur besar dalam paddock yang selama bertahun-tahun menjadi ikon di kelas utama balap motor dunia. Awalnya, Aldeguer merasa sungkan ketika harus berinteraksi dengan Marc Marquez, sosok yang selama ini ia kagumi dari jauh. Status Marc sebagai salah satu yang tersukses dalam sejarah kejuaraan dunia menjadikannya figur yang menimbulkan respek besar bagi banyak pembalap muda. Namun, waktu dan kesempatan ternyata mempertemukan mereka lebih dari sekadar rekan kerja di paddock. Keduanya justru menjalin hubungan yang tak terduga, dari kekaguman menjadi persahabatan nyata. Aldeguer sebenarnya sudah mengenal Marc dan Alex dari masa ketika ia masih berkompetisi di Moto2, sebelum naik ke MotoGP. Namun saat itu, hubungan mereka belum sedekat sekarang. Wajar, karena Aldeguer masih berstatus sebagai pembalap muda yang baru memulai karir internasionalnya. Segalanya berubah ketika Aldeguer ditunjuk sebagai pengganti Marc di Gresini pada musim MotoGP 2025. Monster Ducati EP24 di bawahnya membuat peluang besar baginya untuk bersaing di level tertinggi. Tetapi yang paling tidak terduga adalah bagaimana ikatan mereka berkembang. Fans bahkan memberi Aldeguer julukan hangat sebagai adik bontot dari Marquez Bros karena kedekatan mereka. Aldeguer mengaku ia tetap menyimpan respek besar terhadap Marc, seperti yang sering ia rasakan sejak kecil. Tetapi hal yang mengejutkannya adalah bagaimana Marc memperlakukan dirinya dengan ramah dan tulus, bahkan sampai bisa bercanda dan membuatnya tertawa. Momen-momen kecil seperti ini menunjukkan bahwa di balik reputasi besar Marc, ada sosok manusia yang rendah hati dan mudah diajak bergaul. Sebaliknya, hubungan Aldeguer dengan Alex disebutnya terasa lebih dekat secara personal, karena karakter Alex yang hangat, sederhana, dan mudah diajak berbagi cerita. Sesuatu yang membuat suasana di luar lintasan terasa lebih santai dan bersahabat. Di antara segudang pengalaman yang kini telah menjadi bagian dari perjalanan karir Aldeguer, ada satu momen penting yang benar-benar membekas, ketika ia menerima nasihat berharga dari Marc di masa awal karirnya. Saat itu, Aldeguer tengah menjalani musim Moto2 2022 dengan performa yang menjanjikan. Ia meraih posisi pole di Argentina, namun nasib kurang beruntung membuatnya gagal menyelesaikan balapan akibat kecelakaan. Nasib sial itu berlanjut pada seri berikutnya di Austin, di mana ia kembali gagal finish. Frustrasi pun menghinggapi dirinya. Tanpa diduga, Marc mendatangi Aldeguer dan mengatakan sesuatu yang sederhana namun sangat berarti. Tenang, hasil itu akan datang. Kau cepat dan kau punya bakat. Tenang, itu akan datang. Walau saat itu Aldeguer bahkan tak sempat menjawab, kata-kata Marc itu tetap terpatri dalam ingatannya. Nasihat tersebut tampak sederhana, namun datang dari sosok sebesar Marc yang menunjukkan ketulusan untuk mendukung generasi berikutnya. Bukan hanya sebagai kompetitor, tetapi sebagai sesama manusia yang memahami perjuangan. Musim debut Aldeguer di MotoGP 2025 pun membuktikan bahwa nasihat itu bukan sekadar kata-kata manis belaka. Ia menjalani musim yang impresif, menyabet gelar Rookie of the Year dan bahkan mencatat kemenangan besar di MotoGP Indonesia, sirkuit Mandalika. Kemenangan tersebut tidak hanya mempertegas bakatnya, tetapi juga menunjukkan bahwa ia mampu mengubah keraguan menjadi prestasi nyata di panggung dunia. Kisah Fermin Aldeguer dan Marc Marquez adalah pengingat bahwa dalam olahraga yang intens dan kompetitif seperti MotoGP, hubungan antar pembalap bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar rivalitas. Persahabatan, dukungan, dan nasihat yang tulus dapat menjadi bagian penting dari perjalanan karir seorang atlet. Bagi Aldeguer, percakapan singkat yang terjadi di awal karirnya kini menjadi semangat untuk terus berkembang. Serta bukti bahwa impian bisa diraih ketika bakat dipadukan dengan dukungan yang tepat.
grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan.